Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Perpanjangan Kontrak Pesugihan Gunung Kawi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 2024. Sebelum kisah ini diolah dan dibawakan oleh tim Tita Misteri, aku benar-benar mewanti-wanti untuk menyamarkan semuanya. Aku bahkan meminta agar nama kabupatenku tidak disebut. Karena dari beberapa komentar di channel ini, kulihat ada orang-orang di daerahku. Aku khawatir salah satu dari mereka adalah tetanggaku. Walau detail kejadiannya tak ada yang tahu, tapi tuduhan bahwa orang tuaku adalah pelaku pesugihan rasanya sudah sangat tersebar. Namaku adalah Benu, dan ini tentu nama samaran. Aku dibesarkan di tengah keluarga yang serba berkecukupan. Sejak kecil, aku selalu disayangi teman-teman bermainku karena banyak fasilitas di rumahku. Di akhir tahun 80-an, ketika kami masih SD, rumah orang tuaku adalah salah satu yang paling bagus di kampung. Bapak juga salah satu pemilik TV yang ketika itu hanya 3 orang. Jemuran padi yang luas di halaman rumah juga menjadi taman bermain yang sampai saat ini sering kukenang. Selain itu, aku sering mentraktir jajan teman-teman. Termasuk ketika kami bermain sepak bola atau kasti ketika itu, pasti akulah pemilik bolanya. Konon, bapak menjadi sekaya itu sejak umurku sekitar 3 tahun. Sejujurnya, ketika SMP, aku mulai mendengar selentingan bahwa bapak adalah pelaku pesugihan. Dan konon pula, asalnya dari Gunung Kawi di Jawa Timur. Sakit hati tentu sangat kurasakan. Tapi sebagai anak sekecil itu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku juga tak berani melapor pada bapak karena otakku sudah mulai bisa mencerna bahwa hal-hal seperti itu akan memicu pertengkaran antar tetangga. Tak ada yang aneh di rumah. Kalaupun ada yang tidak lazim, bapak keluar rumah dan baru pulang pagi harinya di malam-malam tertentu. Setelah ku amati, biasanya beliau melakukan itu di malam Jumat Legi atau malam Jumat Kliwon. Bapak juga sesekali terlihat membakar kemenyan di kebun belakang rumah, yang biasanya kami pakai bermain panjat-panjatan karena banyak rambutan dan belimbing di sana. Selain itu, tak ada yang mencurigakan. Sampai suatu ketika, sekitar tahun 1996, aku kelas 3 SMA. Mas Broto, kakak sekaligus saudara kandungku satu-satunya, tiba-tiba sakit. Dia memang tak mau melanjutkan kuliah walau bapak sempat memintanya. Kata Mas Broto, dia ingin hidup di kampung dan mengurusi sawah bapak yang memang cukup luas. Total ada 5 hektar. Usia Mas Broto sekitar 5 tahun di atasku. Awalnya Mas Broto hanya mengeluh sakit kepala. Tapi anehnya itu berlangsung sangat lama, bahkan sampai hampir 1 tahun. Selama rentang itu dia tak bisa kemana-mana. Bahkan sejak bulan kedua sakitnya,
dia harus makan dan mandi di atas tempat tidur. Bapak sempat membawanya kemana-mana untuk berobat, dari mulai puskesmas, rumah sakit, sampai ke orang-orang pintar. Tapi semuanya tak membuahkan hasil, sampai keluarga kami putus asa. Suatu hari, Mas Broto berkata dengan nada sedih, "Biar aja gak usah dibawa kemana-mana, daripada ngabisin uangnya bapak." Kebetulan aku ada di kamarnya ketika kakakku mengucapkan itu di depan ibu dan bapak. Tentu saja kami bertiga berlinang air mata. Mas Broto juga mengaku sudah putus asa. Hari demi hari dijalani Mas Broto seperti itu. Akhirnya sawah 2 hektar yang tadinya dia olah kini diserahkan ke orang lain. Detailnya aku tak paham, tapi konon bapak bekerja sama dengan orang itu dengan sistem bagi hasil. Tak seperti kakakku, aku sama sekali tak tertarik dengan dunia pertanian. Aku lebih suka bermain-main ke pasar atau bengkel. Bagiku, dunia dagang dan bengkel lebih menarik. Singkatnya, aku tak pernah terlibat di sawah, tapi tentu saja hasilnya aku juga ikut menikmati. Itulah keheranan pertamaku. Penyakit Mas Broto terlihat ringan, tapi tak ada satupun yang berhasil mengobati. Sampai suatu hari, ada keheranan lagi, dan kali ini jauh lebih besar. Entah kenapa malam itu aku teringat Mas Broto. Sepulang dari nongkrong di pos kamling, aku mengendap-endap masuk ke kamarnya. Tentu aku tak ingin kakakku terganggu dan terbangun. Di sanalah mataku terbelalak. Mas Broto yang kurus kering terlihat sedang pulas tertidur. Tapi ada sesuatu yang duduk di samping kasurnya. Aku tak benar-benar bisa melukiskan. Yang jelas, makhluk itu seperti manusia yang gemuk, tapi tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam yang tebal. Di atas kepalanya ada sepasang tanduk yang tidak terlalu panjang. Cahaya lampu kamar yang remang membuatku tak bisa melihat secara lebih jelas. Tapi aku sangat-sangat yakin dia bukanlah bapak maupun ibuku. Dan tak ada orang lain yang tinggal di rumah kami. Rasa takut tentu sangat kuat, tapi aku masih bisa menahan, minimal tidak berteriak. Entah makhluk itu tahu atau tidak keberadaanku. Yang jelas, dia seperti fokus memandang ke arah Mas Broto. Aku juga sangat yakin makhluk itu hidup, karena suara nafasnya terdengar jelas di telingaku. Sekilas seperti suara dengkuran orang tidur yang tidak terlalu keras. Tentu, pertanyaan terbesar di pikiranku adalah siapa makhluk ini? Aku pun mundur dengan mengendap-endap lagi. Pintu kamar Mas Broto bahkan tidak kututup karena takut menimbulkan suara. Aku pun kembali ke kamar dan otakku dipenuhi banyak ketakutan. Yang langsung teringat adalah tuduhan tetangga bahwa bapak pelaku pesugihan. Aku tak berani menceritakan hal itu pada siapapun, termasuk pada bapak dan ibu. Dan sejak saat itu, aku tak pernah berani mengantar makanan ke kamar Mas Broto di malam hari. Kalaupun disuruh ibu siang hari, aku juga tak berani berlama-lama di sana. Setiap malam,
otakku selalu dihantui banyak pertanyaan. Ada rasa kasihan luar biasa pada Mas Broto jika saja tuduhan tetangga memang benar. Walau tak punya pengetahuan tentang pesugihan dan semacamnya, aku mulai menduga bahwa kakakku bisa jadi dipilih menjadi tumbal. Seminggu sejak kejadian itu, setiap malam tidurku tak pernah nyenyak. Kamarku kebetulan bersebelahan dengan kamar Mas Broto, sedangkan bapak dan ibu tidur di kamar belakang. Setiap tengah malam, aku selalu mendengar suara dengkuran ringan dari kamar Mas Broto. Karena pernah mengalami kejadian mengerikan, aku menjadi yakin bahwa makhluk aneh itu sedang berada di kamarnya. Apalagi Mas Broto bukan orang yang sering mendengkur. Biasanya suara itu terdengar selama 4 atau 5 menit lalu menghilang. Perlahan mulai tumbuh rasa benciku pada bapak dan ibu. Alangkah kejamnya beliau berdua jika memang Mas Broto dijadikan tumbal. Tapi aku lalu sadar, tuduhan para tetangga sungguh sulit dibuktikan kebenarannya. Seminggu kemudian, terjadilah sesuatu yang sangat menggemparkan. Sekitar jam 12:30 tengah malam, Mas Broto berteriak. Suara itu begitu keras, sampai membangunkan ibu dan bapak di kamar belakang. Ini juga aneh, karena selama ini untuk bicara saja, kakakku terlihat harus berjuang sekuat tenaga. Karena kamar kami bersebelahan, akulah yang pertama masuk ke kamar Mas Broto sebelum ibu dan bapak tak lama kemudian. Disitulah kedua mataku menjadi saksi. Kedua tangan Mas Broto ada di lehernya, seakan berjuang menahan dari sesuatu yang mencekiknya. Dan yang tak kalah mengerikan, lidah kakakku itu terjulur keluar. Sayangnya, saat kami masuk, Mas Broto sudah tak bergerak lagi. Sontak, kepanikan langsung terasa. Ibu tetap di kamar dan meminta bapak mengabari tetangga terdekat. Sedangkan aku disuruh menjemput Mbah Suraji, sesepuh kampung yang terkenal sebagai dukun terpercaya. Begitu kukabari, Mbah Suraji langsung ikut aku pulang. Dia bahkan tak sempat mencuci muka setelah baru bangun tidur. Sesampai di rumah, sudah banyak orang berkerumun. Seingatku, ada sekitar 7 atau 8 orang tetangga di dalam kamar Mas Broto. Mereka semua, termasuk Mbah Suraji, menyimpulkan bahwa kakakku telah meninggal dunia. Sontak, tangis kesedihan pun pecah. Ibu bahkan berkali-kali pingsan di malam itu. Dalam posisi menangis, aku masih menyaksikan bapak dibantu Mbah Suraji dan beberapa orang menarik tangan Mas Broto untuk diposisikan di depan dada. Juga mendorong lidahnya kembali ke dalam mulut. Malam itu benar-benar menakutkan. Tuduhan tentang pesugihan otomatis semakin santer terdengar. Tentu tak ada yang langsung mengatakan itu padaku. Tapi entah berapa kali aku tak sengaja mendengar di obrolan-obrolan warung kopi yang memang bertebaran di kampung kami. Kehidupan tak lagi sama sejak kejadian itu. Ibu sakit-sakitan dan sering terlihat bengong di kebun belakang rumah. Sementara itu,
Bapak juga terlihat berbeda. Beliau sering uring-uringan hanya karena masalah-masalah yang sebenarnya sepele. Aku sendiri masih sangat terpukul. Walau tak pernah bercengkrama sejak Mas Broto sakit, tapi dia adalah kakak dan saudara kandung satu-satunya. Mas Broto juga yang dulu mengajariku naik sepeda, mengantar ke sekolah, atau membuatkan mainan layang-layang ketika musim layang-layang tiba. Takdir tentu tak bisa dirubah. Kami pun akhirnya hanya tinggal bertiga di rumah yang sangat besar itu. Walau penuh kesedihan, suasana di rumah justru kurasakan aman. Tak ada lagi suara-suara aneh dari kamar Mas Broto. Juga tak ada penampakan-penampakan yang menakutkan. Tapi semuanya berbeda sejak tahlilan malam ke-40. Hampir setiap malam, telingaku mendengar suara aneh dari kamar kakakku. Kali ini, bukan lagi dengkuran yang kuduga suara nafas makhluk aneh, tapi justru suara Mas Broto yang meraung-raung seperti orang kesakitan. Aku tak berani memeriksa ke sana. Anehnya, bapak dan ibuku tak pernah terbangun gara-gara suara itu. Padahal di telingaku sangat keras. Aku pun hanya bisa bertahan 3 malam dalam ketakutan. Setelah itu, aku mengajak Cahyo, tetangga dan sahabatku, untuk menemani tidur setiap malam. Untungnya dia mau. Tapi keanehan terjadi lagi. Suatu malam, ketika kami mengobrol di dalam kamar tentang sepeda motor, telingaku menangkap suara yang sama dari kamar sebelah, yaitu suara Mas Broto yang melolong-lolong seperti orang kesakitan. Anehnya, Cahyo tetap melanjutkan ceritanya. Bahkan ketika aku bertanya, "Kamu gak dengar?" Cahyo hanya menggeleng. Aku pun langsung mengalihkan topik karena sampai di satu kesimpulan. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar suara teriakan almarhum Mas Broto. Dan aku tak paham apa alasannya. Waktu terus berlalu dan hampir setiap malam seperti itu. Lama-lama aku terbiasa dan langsung membaca doa dalam hati setiap kali ada suara aneh itu. Aku tentu berdoa pula, terutama tentang ketenangan dan keselamatan Mas Broto di alam sana. Sementara itu, cerita tentang pesugihan hanya menggantung di langit-langit otakku, tanpa berani kutanyakan pada siapapun. Kejadian itu berlangsung selama 3 atau 4 bulan. Dan setelah itu, tak pernah lagi ada suara-suara aneh dari kamar sebelah. Tapi Cahyo tetap ku minta menemani setiap malam, karena aku sudah terbiasa dan tak nyaman tidur sendiri. Waktu pun bergulir, dan Cahyo semakin dekat denganku. Aku juga sering mengajaknya setiap kali berjalan-jalan ke pasar atau bengkel untuk mengunjungi teman-teman yang punya usaha seperti itu. Dari Cahyo pula, akhirnya aku mengenal Fitri, gadis manis di desa sebelah. Dulu, Cahyo pernah bekerja sebagai kuli di rumah tetangganya. Baru pertama kali melihat, aku langsung jatuh hati. Selain wajahnya yang manis,
dia baru pulang dari pesantren. Aku yakin dia terhindar dari pergaulan muda-mudi yang saat itu mulai meresahkan. Singkat cerita, hal itu kusampaikan pada bapak dan ibu. Untungnya bapak tak melihat status seseorang. Walau kedua orang tua Fitri hanya orang biasa dan hidup serba sederhana, hubungan kami direstui. Setiap malam minggu, aku selalu berkunjung ke rumah Fitri dan seringkali ditemani Cahyo. Aku tentu tak pernah berani mengajak keluar demi menjaga citraku di depan orang tuanya. Singkat cerita, aku dan Fitri akhirnya menikah. Dan sejak saat itu, Cahyo tak lagi tidur di rumah. Kami berdua bahkan sempat membuat acara semacam perpisahan kecil-kecilan sehari sebelum pernikahan. Ada rasa sedih karena dia adalah sahabat terbaik yang selalu ada. Waktu pun berjalan dan aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hanya satu yang kurang, Mas Broto tak ikut menyaksikan adiknya berbahagia seperti ini. Semuanya kemudian berjalan normal. Bapak dan ibu juga terlihat suka pada Fitri karena dia memang sangat sopan dan lemah lembut. Tapi sayang, peristiwa besar lain menghantam kehidupanku. Suatu malam, sekitar 2 bulan usia pernikahan, Fitri membangunkanku. Mas, suara apa itu?" Aku pun terbangun dan langsung mencari sumber suara. Setelah kesadaran dan pendengaranku sempurna, ternyata itu adalah suara yang sama sekali tidak asing. Itu adalah suara tarikan nafas mirip orang mendengkur. Spontan otakku mengingat kejadian sekitar 2 tahun lalu, sebelum Mas Broto meninggal. Ya, itu adalah suara makhluk mengerikan yang duduk di sebelah kasurnya ketika itu. Kekhawatiran tentu langsung menyergap benakku. Aku memang tak pernah bercerita pada Fitri selain kakakku sudah meninggal 2 tahun lebih. Seperti dulu, kejadian itu berlangsung beberapa menit. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang juga membuat heran. Dulu, Cahyo tak pernah mendengar walau di awal-awal dia tidur di rumah, aku masih sering mendengar suara aneh itu. Tapi malam ini, istriku bisa mendengarnya. Apa karena dia sudah menjadi bagian dari keluargaku? Pertanyaan itu terus berputar di otakku, tapi tak bisa kujawab. Fitri kupeluk erat, dan aku mencoba beralasan itu mungkin suara hewan malam yang kebetulan melintas. Tapi dia tak percaya begitu saja, dan lalu mengajak aku membaca aneka zikir. Syukurnya, suasana kembali tenang dan kami berdua bisa tidur lagi. Pagi harinya, aku mengantar Fitri ke pasar. Di sana kami bertemu Cahyo yang mengantar ibunya. Karena Fitri dan ibunya Cahyo terlihat asik mengobrol, kami berdua pun memutuskan untuk ngopi di sebuah warung kecil dekat gerbang masuk pasar. Rasanya cukup lama kami bersenda gurau di sana. Aku juga menyarankan Cahyo segera mencari pasangan, yang dia jawab dengan senyum-senyum tak jelas. Tiba-tiba, Fitri dan ibunya Cahyo berlari ke arah kami. Ternyata ada kabar mengejutkan. Tadi ada salah satu tetangga
tetangga yang mencariku dan membawa kabar duka. Bapak baru saja meninggal dunia. Dengan panik, aku dan Fitri bergegas pulang. Sesampai di rumah, kulihat ibu meraung-raung di sebelah tubuh bapak yang terbujur kaku. Kusibakan kain yang menutupi sekujur badan bapakku. Dan air mataku makin deras berderai ketika menyaksikan wajah bapak seperti orang kesakitan. Ibu langsung memelukku dan tak lama kemudian beliau pingsan. Para tetangga sudah berdatangan memenuhi ruang tamu, termasuk Cahyo dan ibunya. Telah datang juga Om Karman, adik kandung bapak yang tinggal di desa sebelah. Kedua mertuaku juga datang tak lama kemudian. Setelah rapat keluarga, akhirnya diputuskan jenazah bapak dikebumikan hari itu juga. Semua prosesi dipimpin oleh Haji Mukhlis, tokoh agama di kampung sekaligus guru ngajiku dulu ketika aku masih kecil. Suasana berlangsung haru penuh tangis. Sore harinya, ibu memanggilku ke kamar. Masih dengan wajah pucat dan menangis, ibu menyampaikan sesuatu yang juga mengejutkan. Pertama, beliau meminta agar aku selalu mendoakan bapak. Dan kata ibu, bapak tadi mengalami kejadian mirip seperti Mas Broto. Kedua matanya melotot dan kedua tangannya di leher seperti berusaha menahan sesuatu yang ingin mencekik. Tangis ibu pun pecah lagi tanpa mampu menceritakan kelanjutannya. Kupeluk beliau erat-erat dan air mata kami berderai deras kembali. Acara tahlilan setiap malam dibantu oleh beberapa tetangga terdekat. Yang paling terlibat adalah Om Karman, istrinya, dan kedua mertuaku. Setiap malam, aku selalu merenung. Fitri terlihat memahami hal itu dan selalu berusaha menenangkan. Banyak hal mengganggu pikiranku dan memaksa otak bekerja membuat analisa. Jika memang tuduhan pesugihan benar, apakah ini semua ada hubungannya? Jika dulu aku menjadi orang pertama yang masuk ke kamar Mas Broto ketika meninggal, kenapa kali ini Yang Maha Kuasa seakan tidak mengizinkan aku ada di rumah ketika bapak mengembuskan nafas terakhir? Juga, kenapa Fitri ikut mendengar suara seperti dengkuran aneh, padahal Cahyo tak pernah bisa mendengarnya? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku, dan semuanya tetap tak terjawab. Waktu terus berjalan, dan aku terpaksa harus mengambil alih pengolahan sawah. Hanya saja, karena memang tak tertarik dengan dunia pertanian, aku tentu tak sebaik bapak menangani ini. Semua pekerjaan harus menggunakan tenaga orang lain. Akibatnya jelas, penghasilan dari sawah tidak sebesar dulu karena banyaknya biaya yang keluar. Aku juga harus sering mendampingi ibu karena beliau terlihat sering murung sepeninggal bapak. Sampai akhirnya ibuku jatuh sakit. Awalnya aku khawatir apa yang menimpa Mas Broto akan terjadi pada ibu, yaitu tak pernah bisa disembuhkan setelah dibawa kemana-mana. Tapi itu tidak terjadi. Setelah menjalani aneka pemeriksaan,
ibu divonis mengidap berbagai penyakit medis, mulai dari jantung, diabetes, sampai gangguan pencernaan. Beliau sampai harus dirujuk ke Surabaya. Karena aku ingin yang terbaik, ibuku bawa ke rumah sakit swasta yang terkenal bagus dan mahal. Tapi penyakit ibu ternyata memang tidak ringan. Setelah 10 hari opname dan diizinkan pulang, penyakit ibu kambuh lagi, dan beliau harus masuk rumah sakit lagi. Hal itu berulang sampai beberapa kali. Akhirnya, satu persatu sawah terjual untuk biaya pengobatan ibu. Hanya satu yang tertinggal, setengah hektar sawah yang posisinya tak jauh dari rumah. Sampai suatu malam, ibu memanggilku ke kamarnya. Di situ beliau berpesan agar aku selalu mendoakan Bapak dan Mas Broto, juga ibu kelak kalau sudah meninggal. Aku tentu menangis mendengar itu. Apalagi ibu terlihat kurus kering dan terbaring lemas di ranjangnya. Malam itu, kuputuskan untuk tidur di kasur sebelahnya. Kebetulan, sejak Bapak tidak ada, aku memang menaruh dipan satu lagi di kamar ibu. Jadi terkadang aku, Fitri, atau kami berdua tidur di sana. Fitri istriku lalu menyusul tak lama kemudian. Keesokan paginya, ibu terlihat bugar. Beliau lalu minta dibuatkan sayur bayam. Karena kondisi beliau sudah membaik, aku pun pamit ke pasar mengantar Fitri. Tapi ternyata pukulan terberat kembali menghampiriku. Setelah semua bahan terbeli dan kami bersiap pulang, datanglah Pak Subandi, tetangga sebelah rumahku. Dengan tergopoh, dia membawa kabar mengejutkan. Ibuku baru saja meninggal dunia. Rasanya kepalaku dihantam ribuan petir yang menyambar bersamaan. Dengan bergegas, aku mengajak Fitri pulang. Aku bahkan merasa tak lagi melihat jalan. Semua ku terobos demi segera sampai di rumah. Di sanalah hatiku benar-benar teriris. Ibu, sosok yang melahirkanku, terbujur kaku di atas kasur beliau. Di sebelahnya ada beberapa tetangga. Pak Subandi lalu bercerita bahwa tadi rencana mau meminjam tikar untuk acara selamatan nanti malam. Tapi karena pintu agak terbuka dan tidak ada jawaban, dia pun langsung masuk. Karena terus memanggil dan tetap tak ada jawaban, firasatnya tidak enak. Sampai akhirnya Pak Bandi nekat membuka pintu kamar ibu. Dan ibuku terbaring tak bergerak. Ada satu yang membuat hatiku sedikit lega. Kata Pak Bandi, ibu mengenakan mukena dan posisi tangannya memeluk Al-Quran. Aku tentu menjadi orang yang paling terpukul. Setelah kematian Mas Broto, lalu Bapak, dan kini harus kehilangan manusia terpenting dalam hidupku, yaitu ibu. Tepat 97 hari setelah kematian Bapak. Rasanya aku tak punya siapa-siapa lagi dan hidup tak lagi berguna. Untungnya Fitri terus mendampingi dalam situasi seberat itu. Pemakaman pun dilaksanakan hari itu juga dan tetap dipimpin Haji Mukhlis. Jenazah ibu lalu disemayamkan tepat di sebelah Bapak dan Mas Broto.
Kehidupan berjalan lagi, tapi tak lagi sama bagiku. Sampai malam ke-40 tahlilan, air mataku terus mengalir deras. Ternyata tak ada kejadian yang lebih berat daripada ditinggal seorang ibu. Hari-hari berikutnya, aku harus memeras otak. Cahyo juga sering datang ke rumah menemani ngobrol, dan kami mulai diskusi tentang masalah usaha. Setelah menimbang-nimbang, sisa petak sawah akhirnya kujual, dan uangnya kupakai modal berjualan pakaian dengan menyewa lapak di pasar. Cahyo juga terus kulibatkan. Bahkan dia pula yang kuminta menjadi penjaga toko. Untungnya, aku merasa usaha ini memang lebih cocok. Seminggu setelah membuka toko, Fitri muntah-muntah. Syukurnya, setelah kubawa ke bidan, dia dinyatakan hamil dan usia kehamilannya 3 bulan. Toko akhirnya kukelola bersama Cahyo. Ternyata hasilnya lumayan, dan setelah kuhitung jauh lebih besar dibanding sawah. Cahyo tidak kugaji, melainkan kuberi prosentase keuntungan. Fitri kuminta tetap di rumah, dan dia minta ditemani oleh salah satu sepupunya yang baru lulus sekolah, yaitu Rahma. Setiap pagi aku berangkat ke pasar bersama Cahyo setelah Rahma datang, dan dia pulang sore harinya setelah aku kembali dari pasar. Perlahan, kehidupan berjalan normal kembali. Sampai suatu malam, terjadi lagi peristiwa mengejutkan. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara gemuruh di luar rumah. Setelah pendengaranku pertajam, ternyata suara itu berasal dari kamar Mas Broto. Anehnya, Fitri masih tertidur pulas. Padahal suara itu begitu keras. Entah kenapa, tiba-tiba terbersit pikiranku untuk memeriksa ke sana. Dengan mengendap-endap, aku berjalan keluar kamar lalu membuka pintu kamar Mas Broto. Begitu aku masuk, tiba-tiba tanganku ditarik dengan sangat kuat. Aku pun jatuh terpental sampai mendarat di atas kasur. Aku ingat, ini adalah kasur tempat Mas Broto menghembuskan nafas terakhir. Suasana tiba-tiba hening dan tak terlihat apapun selain remang-remang dari lampu agak redup yang memang kupasang di sana. Tapi itu tak berlangsung lama. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba di hadapanku telah berdiri sesosok makhluk tinggi besar berbulu hitam. Kedua matanya menyala dengan sepasang tanduk kecil di atas kepalanya. Firasatku mengatakan, ini adalah makhluk yang dulu duduk di samping Mas Broto menjelang kematiannya. Makhluk itu lalu berteriak di depanku. Bau nafasnya begitu busuk dan memenuhi ruangan. Aku hanya bisa mundur perlahan dalam posisi duduk. Entah apa yang akan dilakukan makhluk ini. Lalu, tangannya yang penuh bulu itu menarik-narik tubuhku. Aku berusaha menahan sekuat tenaga. Peristiwa saling menarik itu kurasakan berlangsung cukup lama. Tak lama kemudian, mataku menangkap sekilas 2 bayangan yang melintas dengan cepat. Tidak terlalu jelas, tapi firasatku mengatakan itu seperti Bapak dan Mas Broto. Untungnya,
Aku lalu teringat sesuatu. Setelah memejamkan mata, kulafalkan ayat kursi berkali-kali. Tak butuh waktu lama, suasana langsung berubah. Makhluk tinggi hitam itu lenyap entah kemana, dan dengan langkah gemetar, perlahan aku kembali ke kamar. Istriku masih pulas tertidur dan pasti tak tahu apa yang baru saja terjadi. Karena tak ingin dia juga ketakutan, kubiarkan Fitri tetap tidur. Aku tak bisa lagi memejamkan mata sampai Fitri terbangun dan mengajakku sholat subuh. Pagi harinya, seperti biasa aku berangkat ke pasar bersama Cahyo setelah Rahma datang. Ketika pembeli sedang sepi, kuceritakan semuanya pada Cahyo. Dia lalu menyarankan untuk pergi ke rumah Mbah Suraji, seorang dukun yang memang terkenal sakti di kampung kami. Cahyo juga menyarankan agar aku minta nasihat pada Haji Mukhlis. Singkat cerita, aku pun berangkat. Aku memang sengaja tak memberitahu Fitri tentang hal ini. Sesampai di rumah Mbah Suraji, kusampaikan semuanya. Aku juga harus jujur tentang apa yang pernah kudengar dulu, bahwa bapakku dituduh sebagai pelaku pesugihan. Mbah Suraji lalu menarik nafas panjang dan memintaku untuk tidak tersinggung karena semuanya akan diceritakan panjang lebar. Aku pun mengangguk sopan dan harus bersiap tentang kemungkinan terburuk dari penjelasan ini. Menurut Mbah Suraji, ternyata langkah bapak sudah diamati sejak dulu. Menurut hasil penerawangan dan informasi dari temannya sesama dukun, bapak memang menempuh jalan pesugihan di Gunung Kawi. Dan Mas Broto memang dipilih menjadi tumbal. Aku tentu terpukul dan bersedih mendengarnya. Walau hal ini memang sudah lama kukhawatirkan. Tapi aku tak berani menyela. Mbah Suraji juga mengatakan bahwa ibuku sama sekali tidak terlibat. Katanya, ibu sempat curiga, tapi bapak berhasil meyakinkan beliau bahwa semua tuduhan orang tidaklah benar. Kemudian, Mbah Suraji mengeluarkan analisa tentang kejadian mengerikan yang kualami tadi malam. Katanya, makhluk halus yang datang tadi malam adalah yang berhubungan dengan bapak tentang pesugihan. Dia sebenarnya ingin aku melanjutkan semua ritual pesugihan. Atau istilah dari Mbah Suraji, aku dipaksa untuk memperpanjang kontrak pesugihan Gunung Kawi. Setelah Mbah Suraji terlihat selesai berbicara, aku pun memberanikan diri bertanya. Terus saya harus gimana, Mbah? Lagi-lagi Mbah Suraji menarik nafas panjang, lalu menjawab sambil menatap tajam kedua mataku. Ini agak berat ya. Kalau memang kamu tertarik lanjut, ya saya nggak berani melarang, walau itu bukan barang baik. Tapi kalau kamu nggak mau lanjut, ya saya nggak bisa memaksa. Yang jelas, saya kenal dukun yang dulu didatangi bapakmu. Aku pun spontan menjawab tidak, lalu mengatakan bahwa ingin hidup tenang bersama keluarga kecil. Senyum Mbah Suraji terkembang lebar, lalu aku dipeluknya. Sempat ditawari kopi, tapi dengan halus kutolak dengan alasan masih ada urusan lain.
Aku pun pamit dan langsung berangkat ke rumah Haji Mukhlis. Sesampai di sana, beliau sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Aku pun menghampiri dan beliau langsung menyuruhku duduk. Seperti juga pada Mbah Suraji, kuceritakan semuanya pada Haji Mukhlis. Tak lupa, kuceritakan pula hasil analisa Mbah Suraji tentang pesugihan yang dijalani Bapak. Jawaban Haji Mukhlis ternyata berbeda. Beliau mengatakan, aku tidak seharusnya tenggelam dalam pikiran-pikiran seperti itu. Pertama, tak baik berprasangka buruk pada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, tak ada yang benar-benar tahu selain Yang Maha Kuasa. Kata Haji Mukhlis, manusia hanya bisa menduga-duga. Kemudian beliau memberi beberapa nasihat. Aku diminta untuk selalu lurus dan jujur dalam bekerja. Beliau juga menyarankan aku membuat acara khataman Al-Quran di rumah. Agar tidak memancing kecurigaan para tetangga, aku diminta menyampaikan bahwa tujuan acara adalah mendoakan orang tua dan Mas Broto agar mendapat ampunan dan tenang di alam sana. Setelah mendengar nasihat-nasihat yang menyejukkan itu, aku pun pamit dan kembali ke pasar. Kuceritakan semuanya pada Cahyo. Dia mengaku siap membantu acara khataman Al-Quran. Akhirnya, keputusan ku buat. Aku bercerita pada Fitri ingin mengadakan acara khataman Al-Quran selama seminggu di rumah. Sebagai santri, Fitri menyambut baik rencana itu. Katanya, rumah pasti jauh lebih tenang dan berkah jika banyak terdengar lantunan ayat suci di dalamnya. Singkat cerita, khataman Al-Quran pun kami adakan selama seminggu. Alhamdulillah, sejak saat itu tak ada gangguan-gangguan aneh lagi. Pekerjaan di pasar juga kurasakan lebih tenang dan usaha dagangku berkembang cukup baik. Cahyo sempat kutawari untuk membuka toko sendiri. Tapi sahabatku itu tidak mau karena ingin tetap berdua denganku dan merasa sangat puas dengan pembagian hasilnya. Selama ini memang tak ada yang kututupi dari Cahyo, termasuk masalah keuntungan. Waktu terus berjalan dan tahun demi tahun berlalu. Saat ini aku sudah punya 3 anak. Cahyo juga menikah tak lama setelah anak pertamaku lahir. Sekarang dia punya 2 anak dan masih bersama-sama denganku mengelola usaha dagang yang kami rintis berdua. Pada Fitri istriku, aku selalu minta agar mendoakan bapak, ibuku, dan Mas Broto. Selain kedua orang tuanya yang meninggal hampir bersamaan tahun lalu. Aku bahagia menjalani hidup. Walau aku yakin, terutama di kalangan orang-orang tua di kampung, mungkin masih ada cerita-cerita tentang tuduhan pesugihan yang dijalani bapak puluhan tahun lalu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, perpanjangan kontrak pesugihan Gunung Kawi. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.